Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Yeskel 3 ayat yang ketiga. Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang ada di hadapanmu. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel, maka aku memakannya dan rasanya manis seperti madu di dalam mulutku." Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perintah yang simbolik ya, artinya tidak dalam arti yang harafiah, karena makanlah. Pertanyaannya apa yang dimakan? Gulungan kitab. Bagaimana bisa gulungan kitab itu bisa dimakan? Kata yang dipakai adalah echol dalam bahasa Ibrani, yang artinya memang makanlah, tetapi dalam budaya waktu itu kalau dibilang makanlah itu belum tentu memang soal makanan, tetapi menginternalkan sesuatu yang sungguh-sungguh baik dalam hidup, dalam diri, dalam sanubari, dalam pikiran, hati, dan seluruh kehidupan tindakan. Jadi itu yang dimaksudkan. Pertanyaannya apa yang dimakan? Gulungan kitab. Apa isinya? Ternyata gulungan kitab yang dimaksudkan itu secara konteks begitu kita akan menemukan isinya adalah sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak menyenangkan, ratapan, kesedihan, dan seterusnya. Tetapi ketika dia dimakan, itu rasanya menjadi manis di mulut seperti madu. Apa yang dimaksudkan? Kitab Yeskiel mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu harus dimakan, diinternalisasi dalam diri. Walaupun kalau kita rasakan firman-Nya itu pahit, karena nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Firman itu bisa saja sangat tidak menyenangkan, karena dia mengoyak hati kita yang nggak benar di hadapan Tuhan. Kita tertuduh, kemudian ditunjukkan luka kita, ditunjukkan salah dan dosa kita. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi harus dimakan, harus diinternalisasi dalam diri. Dan janji Tuhan adalah ketika kita bersedia makan itu, bersedia menerima suara keras dari Tuhan untuk pertobatan kita, kalau kita makan, maka sebenarnya rasanya akan menjadi manis seperti madu. Karena dia membawa pada kehidupan. Firman yang pahit itu, kenyataan yang penuh dengan ratapan itu, ketika kita terima dengan penuh penghayatan itu adalah kehendak Allah yang baik dalam hidup kita, maka itu akan menjadi madu yang manis, membawa kehidupan dan tidak sekedar hidup, tetapi hidup yang manis. Maka ini panggilan pertobatan buat siapapun. Terlebih lagi kepada para nabi atau utusan Tuhan atau para pelayan. Kenapa? Karena harus nyicipi dulu, harus merasakan dulu, menginternalisasikan dulu seluruh firman itu, baru kemudian kita menyatakan itu pada orang lain dan dunia. Itu panggilan yang harus kita hayati dan bersedia menelan pahitnya. Tapi percayalah, menelan manisnya itu yang penting. Sekedar ilustrasi pendukung ya. Seorang koki tidak akan pernah membiarkan masakannya keluar dan disajikan kepada para pemesan atau pelanggannya sebelum dia cicipi masakannya. Dipastikan, diinternalkan dalam dirinya, oke, baru dia merelakan atau membiarkan, mengizinkan masakannya diedarkan, diberikan kepada konsumen.
maka ini juga panggilan yang sama untuk siapapun. Sebelum kita menyatakan firman Tuhan pada siapapun, maka harusnya lebih dulu Dia menohok hati kita, mengubah hidup kita, menelanjangi kemunafikan kita. Kan di situ kita akan menemukan madu yang manis untuk kehidupan dan dibagikan pada dunia dan orang lain, menghasilkan kehidupan yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang empunya kehidupan, menolong dan menguatkan setiap sahabat melewati keadaan apapun. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.